Halo dulur, selamat malam Sobat Kondang Tani dimanapun Anda berada. Baik, pada malam hari ini saya ingin mereview pupuk cair silika dulur ya. Nah, mungkin ada teman-teman dulur tani yang tidak tahu atau belum paham tentang silika. Ini dulur bisa saya jelaskan nanti. Jadi di sini silika yang berbentuk cair. Nah, ini salah satu produknya. Di dalam silika ini ada boron, ada magnesium juga. Untuk kandungannya silika di sini ada 36%, boronnya 18%, magnesiumnya 9%, dan ada beberapa kandungan pupuk mikronya dulur ya. Jadi, silika itu bisa digunakan di padi, bawang merah, ada cabai, tomat, melon, timun, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih manfaat silika? Nah, yang pertama ini untuk melindungi organ tanaman dengan memperkuat dinding sel jaringan epidermis dan jaringan pembuluh tanaman. Nah, yang kedua itu untuk mengurangi keracunan Fe atau besi dulur ya. Nah, biasanya teman-teman bisa mengetahui atau pernah lihat di lahan, contoh kasusnya itu di tanaman padi. Mungkin pada saat tanaman padi masih kecil itu tanamannya nggak mau tumbuh cepat, nggak mau modot atau nggak tahu tanamannya kurus, kemungkinan besar itu keracunan Fe atau besi. Nah, itu bisa dicegah dengan silika dulur ya. Untuk yang ketiga itu untuk menguatkan tubuh tanaman. Yang keempat itu meningkatkan ketersediaan P dalam tanah dulur ya. Jadi fosfat. Nah, untuk yang kelima mengurangi dampak terhadap kekeringan atau mengurangi transpirasi dulur. Untuk yang keenam itu melindungi tanaman dari serangan hama penyakit. Nah, kok bisa silika itu untuk mengurangi atau melindungi serangan dari hama dan penyakit? Nanti kita kupas di belakang dulur ya, biar dulur-dulur bisa paham fungsi dari pupuk cair silika ini. Nah, untuk yang ketujuh ini untuk meningkatkan proses fotosintesis dan melindungi tanaman dari dampak salinitas. Nanti kita kupas lagi. Nah, jadi apa sih kalau tanaman itu kurang silika, apa yang terjadi di tanaman dulur-dulur tani? Jadi saya jelaskan lagi, silika kekurangan silika itu ditandai dengan daun yang terkulai atau lemah sehingga tidak efektif menangkap sinar matahari dulur ya. Nah, ini mengakibatkan proses fotosintesis tidak optimal dan produktivitas tanaman menjadi rendah. Selain itu, proses penguapan air atau transpirasi dari daun dan bagian tanaman yang lainnya berlangsung lebih cepat sehingga tanaman menjadi peka terhadap kondisi kekeringan. Nah, itu akibat dari kekurangan silika dulu ya. Kalau kekurangan silika itu bisa tanaman bisa rebah, contoh padi misal pada saat fase bunting itu bisa mengakibatkan rebah dan juga rentan terhadap hama penyakit dulu. Nah dulu jika silika ini disemprotkan ke tanaman itu akan membentuk jaringan kutikula dulur ya. Apa sih jaringan kutikula itu? Jaringan yang bisa mempertebal dinding sel. Nah, jika dinding selnya tebal itu akan mengurangi serangan hama. Contoh hama-hama yang menghisap itu akan lebih sulit dulur ya. Selain itu juga jamur untuk menempel atau menginjek jamurnya ke dalam jaringan itu agak sulit dengan adanya bantuan silika ini. Nah, fungsinya sangat banyak dulur ya. Jadi untuk mempertebal dinding sel, untuk agar batang dan tanaman kokoh itu sangat bermanfaat dulu ya silika. Jadi dulur untuk aplikasi silika di sini ini penggunaannya irit dulur ya. Jadi 20
sampai 25 mili per satu tangkinya. Jadi upayakan dalam menyemprot itu pagi hari atau sore hari dulu ya. Pada saat itu kan kalau pagi hari misal itu stomata masih membuka, itu juga efektif dalam penyemprotan. Nah itu dulur sekian dari penjelasan fungsi silika cair terhadap tanaman. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi dulur-dulur di rumah agar tanamannya kuat dan sehat dan mengurangi serangan hama penyakitnya dulur ya. Baik, terima kasih dulur. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, and share ke teman-teman dulur tani dengan channel Kondang Tani dulur ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.